Yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki dari puasa kita itu bukan lapar-laparan aja. Ramadan ini melatih kita untuk lebih mampu membedakan dan mengontrol diri, mengambil hal-hal yang halal dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya tesis S2 itu bagian memang mengamati bagaimana umat Islam mengatur keuangannya, umat Islam zaman ini. Dan apa yang terjadi? Kacau. Ada di pihak yang mana di antara fitnah akhir zaman yang serba kacau balau ini? Karena di antara ciri orang-orang beriman, kita tidak lepas dari barisan umat Islam, dari barisannya kaum muslimin. Semoga yang hadir pada subuh hari ini, sebagaimana kita berkumpul di Masjid Al-Fawas Barokah ini, besok di akhirat kita reunian lagi, dikumpulkan kembali di surga dalam barisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bitahiyatil mubarakan bitahiyatil min ahlil jannah. Izinkan saya menyapa kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini dengan satu salam Islam, satu salam persaudaraan, satu salam yang mengundang rahmat dan keberkahan, satu salam di antara para penduduk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirina wat tayyibin wa ashabihil ghurril wayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ummatal Islam, ya ikhwatal iman, fi hadhil munasabati sa'idah wa bimithli hadzal istima'il mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fanas'alallahu subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratal mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami hormati serta kami takzimi para alim ulama, para sesepuh dan juga segenap pengurus takmir daripada Masjid Al-Fawas Barokah, dan juga kepada semua muslimin dan muslimat yang hadir pada pagi hari ini, kita doakan semoga semuanya yang hadir semuanya sehat, seger waras, rezekinya semakin ngegas, hutang-hutang, tanggungan, kontrakan, SPP kuliah semuanya lunas. Yang jombloan-jomblo hati segera mentas dapat jodoh. Bapak enggak usah amin lagi, Pak, ya, enggak usah amin lagi. Dan semua hajat-hajat kabul tuntas di tangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memilih kita. Memilih kita untuk dapat melangkahkan kaki ke satu tempat yang di dalamnya ada ilmu. Dan kita terikat dengan janji suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya, barang siapa yang ketika diajak ke satu tempat yang di dalamnya ada ilmu, diajak ngaji, hatinya gampang, tidak banyak alasan. Kemana? Ke pengajian, oh langsung gas dan sebagainya. Yang begitu sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka semudah ia datang ke tempat pengajian, semudah itu pula Allah menjadikan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka pada hakikatnya pagi hari ini kita sedang mendapatkan keberuntungan yang besar. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua kekuatan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon izin sebelumnya saya dapat amanat dari guru saya, di antaranya Habib Nizar bin Husni Alwi Alidrus, untuk mendawamkan satu doa
salafus soleh. Yang di sini judulnya Ya Arhamar Rahimin. Di sini saya sudah ngeprintkan beberapa kali. Mohon izin dibagikan sebagian bapak-bapak, sebagian ibu-ibu, Ustaz. Sebelum kita mulai ngajinya, kita baca dulu doa. Ini merupakan qasidah doa salafus soleh berjudul Ya Arhamar Rahimin, karya Al-Imam Abdullah bin Husain bin Thahir. Beliau salah seorang ulama besar, penulis kitab Sulamut Taufik. Itu hampir di semua pondok-pondok pesantren selalu ngaji kitab itu, Sulamut Taufik. Lah beliau muallifnya. Bisa dibagikan? Tidak harus semua, mungkin bisa satu berdua. Nanti sebagiannya ibu-ibu. Saya ngeprintnya 30, berarti Masya Allah jamaah Masjid Al-Fawas Barokah ini semakin lama semakin barokah, bin makna ziyadatul khair, ya, bertambah-tambah kebaikan, semakin banyak, Masya Allah. Antum bantuin anak vokalnya. Oh ya. Doa yang diajarkan langsung lafaznya dari lisan mulia Nabi Muhammad SAW. Sering disebut al-ma'thurat. Kenapa ma'thur? Jadi doa yang Nabi Muhammad mengajarkannya. Dan ini ma'thur karena terkandung dalam hadis-hadis yang sahih. Maka ada al-ma'thurat. Itu bagus. Yang kedua, doa yang digubah oleh para salafun soleh, yakni orang-orang kaum soleh terdahulu, yang mana zauknya itu beda, rasanya beda, pilihan katanya beda, ketulusannya berbeda, pengetahuannya berbeda, maka zauk rasanya itu lebih khusyuk. Nah, yang ketiga adalah doa yang kita diperkenankan untuk sesuai dengan keinginan dan lafaz kita sendiri-sendiri. Jadi ya Allah, saya ingin nanti buka puasanya buka soto ya Allah. Tidak terlarang, tidak haram gitu. Cuman zauknya beda antara doa yang inisiatif sendiri, doa yang mengikut kepada doanya para salafun saleh, dan doa yang ma'thur nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Ini bisa disimpan dulu di masjid ini. Tidak saya bawa kembali, jadi semoga lain waktu diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membahas, biasanya Ramadan, sekarang puasa hari keberapa Pak Bu? 11. Boten wonten yang sudah mokel nggih, boten nggih? Kecuali yang halangan ya, kecuali yang halangan. Kita doakan semoga istiqomah full 30 hari, amin ya robbal alamin. Diikuti juga oleh anak-anaknya, ponaannya, dan seluruh penghuni rumah, sehingga menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mencoba mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mengkaji sesuatu yang justru outputnya Ramadan, sesuatu yang setelah Ramadan Allah kehendaki dari diri kita. Masyhur dalam ayat disebutkan, wallahu subhanahu wa ta'ala qol ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki dari puasa kita itu bukan lapar-laparan aja, bukan sekedar menang-menangan nahan haus. Karena mohon maaf Pak Bu, kalau puasa itu dimaknai sekedar menahan lapar dan haus, beruang, ini beruang hewan ya, beruang yang asli, bukan beruang maksudnya orang yang tajir, bukan. Kan beda, beruang itu artinya orang yang punya uang, dengan beruang hewan. Beruang hewan dia itu mampu tidak makan, tidak minum, bahkan full tidur selama 6 bulan berturut-turut. Kalau dalam bahasa ilmiah istilahnya hibernasi. Maka kalau sekadar lomba lapar-laparan, beruang lebih hebat daripada kita Pak Bu, manusia. Kalau sekedar haus-hausan, menahan lapar dan dahaga, induk ayam yang mengerami telurnya selama 30 hari full tanpa kemana-mana, tanpa buka, tanpa sahur, itu lebih kuat, lebih hebat daripada kita. Tapi lagi-lagi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam puasa kita, la'allakum tattaqun, agar kita semua ini bertakwa. Apa itu takwa? Udah masyhur. Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, beliau menjelaskan takwa itu adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi liibtigha'il mardatillahi azza wajal. Takwa itu komponennya menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi seluruh larangan-larangan Allah, dan itu semua kita lakukan semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang akan kita kupas. Bagaimana sih yang diinginkan
dari kita, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita hambanya setelah melalui ibadah Ramadan ini. Supaya apa, Bu? Supaya nanti ketika Ramadan selesai, Syawal, kita enggak kembali kepada kehidupan yang ghairul Islam, kepada kehidupan yang jauh dari agama. Ini saya ingin tanya nih, mumpung ada bapak-bapak takmirnya di sini nih. Apa yang terjadi di hari pertama bulan Ramadan saat tarawih? Napa kira-kira, Pak? Jamaah niki full napa mboten kira-kira? Hari pertama, gini apa mboten? Oh, berapa soft biasanya? Sampai 10 soft ke belakang, gini apa nggih? Begitu hari ketiga, hari kelima, hari ke-10 tadi malam, apa yang terjadi? Ya, jamaahnya softnya itu mengalami kemajuan. Dari 10 soft maju jadi cuma 3 soft, 2 soft dan sebagainya. Nanti kalau di kota-kota sih insya Allah masih enggak. Nanti pas H-1 menjelang lebaran, imam, makmum, muadzin rapel jadi satu itu. Jadi sampai seperti itu. Kemana perginya kaum muslimin? Sedang apa umat Islam? Ternyata survei membuktikan telah terjadi gelombang hijrah, eksodus besar-besaran dari Masjid Al-Muhajirin, dari Masjid Al-Ikhlas, dari Masjid Al-Fawas, pindah kemana? Roksi, Matahari dan Lipo. Kenapa? Ngapain? Belanja. Memang nggak salah, toh uang-uang sendiri, barang yang dibeli juga halal, tidak dosa. Cuman kita kadang terjebak kepada seremonial tahunan, gimmick-gimmick tahunan yang sekedar baju baru, cat rumah baru, itu tidak salah dan boleh jadi itu bagus. Kenapa? Tahadduts bin ni'mah, agar menunjukkan bahwa ini umat Islam nih kalau hari raya catnya rumahnya baru, kue-kue jajanannya banyak, bajunya keren-keren, itu tahadduts bin ni'mah, tidak salah. Tapi kalau sampai itu mengalami distorsi, kita kehilangan makna tentang apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita sebab dari Ramadan, jangan-jangan justru tujuan utama Allah menjadikan Ramadan untuk kita gak tercapai. Jangan sampai kita hanya fokus kepada yang gimmick itu, kalau kata orang zaman sekarang ya, bahasa Indonesianya apa gimmick itu ya? Gaya-gayanya aja, tapi lupa intinya, tapi lupa pesan esensinya. Nah, maka dari itu pada pagi hari ini yuk kita ngaji. Setidaknya ada 3. Ada 3 hal yang kalau kita tetap pegang istiqomah hal ini, insya Allah Ramadan kita ini muntijah, mumtaz, sukses. Berarti apa yang Allah kehendaki terhadap kita selama bulan Ramadan dan istiqomah kita pertahankan di bulan Syawal dan seterusnya, insya Allah itu sukses ada dalam diri kita. Tapi kalau tidak ada, kita harus lebih mengkoreksi dan muhasabah diri agar kita menjadi muslim yang lebih baik lagi dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakni kita sebagai seorang muslim sebada Ramadan justru harusnya lebih peduli kepada halal dan haram. Ini sebelumnya mohon maaf nih. Biasanya nih kita nih masyarakat kita, masalah halal haram itu belakangan. Yang penting cuan dulu, yang penting untung dulu, yang penting bisa makan dulu. Nanti halal haram bisa di belakangan. Ya kalau haram dikit-dikit bisa istighfar lah dan sebagainya. Sehingga kita kadang entengkan, kita meremehkan dosa-dosa. Nah, padahal di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168, wallahu subhanahu wa ta'ala qala ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hei orang-orang yang beriman, ini dipanggil nih. Makanlah apa saja yang ada di muka bumi ini yang punya 2 sifat, yakni halal dan thayyiban. Halal dan thayyib. Kita diminta oleh Allah untuk perhatian, untuk concern kepada hal-hal yang halal. Karena ada juga hal-hal di muka bumi ini yang haram-haram. Nah, Ramadan ini melatih kita untuk lebih mampu membedakan dan mengontrol diri, mengambil hal-hal yang halal dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Bu, saya mau tanya. Kira-kira saat Ramadan ini di dalam kulkasnya panjenengan wonten tempe, tahu, telur, semangka, buah-buahan niku halal napa mboten? Halal, zatnya halal, dibeli pakai uang belanja kita halal. Sesuatu yang halal itu tersimpan di kulkas kita dan kita tidak makan,
padahal itu halal. Kita menahan diri, al-imsak, kita menahan diri untuk tidak memakan makanan yang notabene halal itu sampai nanti berbuka puasa, dan kita mampu sejak tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 29 atau 30 Ramadan nanti. Artinya apa logikanya? Kalau terhadap hal-hal yang dihalalkan saja kita mampu untuk menahan diri, maka seba'da Ramadan harusnya kita lebih mampu menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini latihan ceritanya, ini dilatih kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bulan training yang agung, langsung dari zat yang maha agung, Wallahu Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu hendaknya Ramadan ini, oh berarti yang halal aja kita udah mampu menahan nih, imsak nih. Nah, kita menikah di KUA, Bapak Ibu menikah, sah Bu, halal. Tapi kemudian selama bulan Ramadan yang halal itu diminta menahan siang hari di bulan Ramadan sampai berbuka puasa. Maka seba'da Ramadan hendaknya kita lebih mampu menahan diri dari hal-hal yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu hadis yang merupakan warning, peringatan dari Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan ada nanti suatu zaman di tengah-tengah manusia, la yubalil mar'u bima akhadhal mal, dia enggak lagi peduli gimana dia dapat cuan. Nanti akan ada suatu zaman di mana orang-orang dalam berbisnis, dalam berkarir itu pakai gaya kodok. Tahu gaya kodok Pak Bu? Sikut kanan, sikut kiri, jilat atasan, injak bawahan. Enggak peduli, la yubalil mar'u, udah enggak peduli lagi orang-orang terhadap halal haram. Yang penting cuan, yang penting aku dapat, yang penting aku menang, dan sebagainya. Halalin amin haramin, halal haram sudah mulai tidak dipedulikan, ditinggalkan. Padahal sebagai seorang muslim kita hidup ini punya aturan. Padahal definisi takwa, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, itu ya tadi itu halal haram. Yang halal kita nikmati, kita ambil bagian dari karunia Allah. Yang haram kita tinggalkan sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin yang pertama. Seba'da Ramadan kita lebih mampu, oh ini halal saya ambil, oh ini haram saya tinggalkan, dan sebagainya. Poin yang kedua yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita umat Islam seba'da Ramadan, yakni kita lebih peduli, lebih peka, lebih sensitif terhadap urusan-urusan kaum muslimin. Kita di perumahan-perumahan mungkin jarang merasakan lapar. Kalau waktunya lapar, waktunya jam makan, sehari 3 kali makan ya makan. Nggak ada tinggal cari makanannya. Malas keluar tinggal pakai apa nih namanya? Pakai online dan sebagainya. Dipermudah. Tapi di saat bulan Ramadan kita bisa, mampu aja sebenarnya, saldo ada, GoPay ada dan sebagainya. Tapi untuk melakukannya kita tahan. Dan itu mengajarkan makna kepada kita, seperti itulah kondisi lapar yang dirasakan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin yang di luar sana. Ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesempitan, sehingga dia harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hajat hidupnya. Betapa banyak saudara kita kaum muslimin yang jangankan nyari makan, untuk memenuhi kebutuhan cicilannya bulanan aja udah gak karu-karuan. Di saat satu sisi memang kesadaran finansial kaum muslim ini harus ditingkatkan. Kadang umat Islam nih apa ya? Saya punya tesis S2 itu bagian memang mengamati bagaimana umat Islam mengatur keuangannya, umat Islam zaman ini. Dan apa yang terjadi? Kacau. Kita itu kalau punya uang pinginnya cepat habis. Konsumerisme. Ya mungkin ada sebagian kecil yang berpikir untuk dikelola kembali menjadi hal yang produktif. Tapi sebagian besar dari kita itu konsumerisme. Hedonis dan sebagainya. Nah, puasa ini mengajarkan kita untuk lebih peduli bahwasannya masih banyak umat Islam yang mengalami hal yang sebagaimana kita rasakan, sebagaimana lapar, haus, tidak bisa memenuhi hajat hidupnya dan sebagainya. Tidak hanya yang di Indonesia, saudara-saudara muslim kita di Palestina Bu, bayangkan ada yang 5 hari bukan mereka nggak mau makan, tapi tidak ada makanan. Loh Ustaz, kan bantuan banyak. Iya bantuan banyak, tapi di stop arusnya, nggak bisa lewat dari area Israel, tepi barat nggak bisa lewat, dari area Mesir ditutup. Sehingga apa? Kadang
bantuan dikirimkan lewat udara dilempar dari atas. Bahkan ada satu kasus yang mengenaskan, karena bantuan itu kan berat ya, baik berupa beras, baik berupa makanan atau apa. Karena lewat darat tidak bisa, harus naik helikopter diturunkan bantuannya. Sampai ada seorang anak kecil yang tewas, meninggal, syahid insya Allah, tertimpa bantuan yang harusnya bisa dia gunakan untuk makan. Coba bayangkan. Dan itu umat Islam, itu kaum muslimin, itu saudara kita sendiri. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man asbaha malam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Hati-hati, ini warning nih. Nabi kalau ngasih warning kepada kita itu berarti maknanya kita harus lebih aware, lebih waspada lagi, lebih nyadar. Barang siapa yang bangun di subuh hari malam yahtam bi amril muslimin, gak peduli dengan urusan umat Islam. Ustaz, itu kan yang di sana biar di sana, yang miskin mah biar miskin aja. Yang penting saya hidup cukup, keluarga enak, semuanya. Ya kita bersyukur kepada Allah. Kita hidup di negeri yang damai. Kita punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tapi ingat, kita diajarkan oleh Nabi Muhammad, paradigma Nabi Muhammad, ideologi Nabi Muhammad bukan keegoisan, tapi kepedulian terhadap umat Islam, dan puasa mengajarkan kita untuk lebih peka, lebih sensitif terhadap kepedulian kita terhadap umat Islam seluruhnya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahum bihim wa ta'addufihim kamatsalil jasadil wahid. Idza staka minhu udun tada'a lahu sairil jasad." Perumpamaan orang-orang yang beriman itu bagaikan satu tubuh. Kalau ada satu bagian saja yang terlukai atau tersakiti, seluruh tubuh merasakan demam. Saya ingin tanya Pak Bu, kira-kira kalau kita jalan kaki, jogging ya. Kalau jogging kan yang sehat itu nggak pakai sandal ya, nggak pakai sandal. Terus tiba-tiba kena cocrok paku, apa dicocrok itu apa ya? Ketusuk paku di jalan. Sakit no mboten Bu? Yang sakit nopo? Yang kena paku itu apa? Kaki kan? Tapi setengah hari, malamnya atau besok paginya tiba-tiba yang demam, gemigil, tiba-tiba yang merasakan sakitnya kepala pusing, tubuh badan demam, hidung ikut pilek. Untung kalau nggak tetanus itu ya. Untung kalau nggak tetanus, kena pakunya karaten lagi. Ini contoh nih. Umat Islam, orang-orang beriman tidak diajarkan egoisme. Kita itu laksana satu tubuh, sabdanya Nabi Muhammad SAW. Satu terlukai, maka seluruh umat Islam harus merasakan, harus punya sensitivitas. Oh iya ya, kita harus bantu saudara kita di sana. Oh iya ya, kita harus minimal doakan saudara kita di sana. Kita merasakan penderitaan yang sama. Jangan sampai kalau rasa itu hilang, kalau rasa kepedulian itu hilang, jangan-jangan iman juga hilang dalam diri kita. Makanya sebagian ulama mengatakan alamil islami al-an, dunia Islam hari ini fil marhalatil makhadh, dalam keadaan kontraksi, sakit, berdarah-darah. Enggak cuma di Palestina, di Rohingya, di Uighur, di mana-mana tempat, atau di wilayah kita sendiri banyak kaum muslimin yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala lewat bala dan bencana. Nah, puasa mengajarkan kita untuk lebih peduli terhadap kondisi umat Islam, untuk tidak lagi egois memikirkan diri sendiri. Itu yang lebih diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita sebab dari Ramadan, hasil dari tarbiyah nabawiyah saat bulan Ramadan. Ada satu hadis yang membuat kita harusnya lebih punya wawasan keumatan. Rasulullah SAW dalam satu khutbahnya mengumpulkan para sahabat, dan beliau kemudian membuat satu perumpamaan. Beliau bersabda, yushikul umamu antada'a alaikum. Aku melihat kalian itu dikerubuti, kalian dijadikan rebutan, kama tada'al akalatu ila qas'atiha, sebagaimana orang-orang berebutan makanan dalam satu nampan. Kalian dijadikan bancaan wahai umat Islam. Para sahabat kaget, karena pada waktu itu para sahabat banyak menang, mengalami satu kemenangan pasca perang Badar, perang Khandaq menang, Fathul Makkah menang, perang Hunain menang terus. Tiba-tiba Rasulullah, nanti kalian dijadikan bancaan oleh orang-orang di luar Islam. Problem banyak di antara dunia Islam. Seorang bersahabat bertanya, afamin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah? Apakah karena jumlah kami pada waktu itu sedikit wahai Rasulullah? Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Bal antum yauma idzin katsir. Bahkan jumlah kalian pada hari itu banyak.
Walakinnakum ghutha, tapi kalian seperti buih ka ghutha'is sail, seperti buih di lautan. Banyak tapi tidak punya daya gugah, banyak tapi tidak kuat, banyak tapi lemah. Apa sebabnya? Yakni satu virus hati, satu virus penyakit yang menghinggapi akidah dan iman kita. Apa itu? Yakni al-wahan. Ma huwa al-wahan? Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia dan takut mati. Maka dari itu, sebada puasa hendaknya kita lebih peka. Oh ya nih, dunia Islam nih lagi ada problem ini. Apa sikap yang harus kita ambil? Apa hal yang bisa membantu atau setidaknya meringankan, atau setidaknya kita ada di pihak yang mana di antara fitnah akhir zaman yang serba kacau balau ini? Karena di antara ciri orang-orang beriman, kita tidak lepas dari barisan umat Islam, dari barisannya kaum muslimin. Semoga yang hadir pada subuh hari ini, sebagaimana kita berkumpul di Masjid Al-Fawas Barokah ini, besok di akhirat kita reunian lagi, dikumpulkan kembali di surga dalam barisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barokahnya Nabi Muhammad. Dan kalau kita ingin membahagiakan Nabi Muhammad, gimana caranya? Sholawat, ya. Kalau dulu Nabi Muhammad masih hidup, kita bisa tanya, ya Rasulullah, jenengan mau apa? Kerso nopo? Kita bisa tanya. Tapi ketika beliau wafat, cara yang paling jelas untuk membahagiakan Nabi Muhammad SAW adalah riayah su'unil ummah, melayani, menyenangkan umatnya Nabi Muhammad. Karena Rasulullah akan bahagia kalau umatnya bahagia, dan Rasul akan sedih kalau umatnya menderita. Sensitivitas ini, kepekaan ini harus dipunyai seorang muslim, terutama muslim yang bertakwa. Itu poin yang nomor 2, Bapak Ibu sekalian. Poin yang nomor 3, sebada Ramadan kita diharapkan untuk memiliki himmah, untuk memiliki ghirah, untuk memiliki motivasi atau tekad yang kuat terhadap agama, terhadap visi akhirat. Ya, kita udah lama lah ya, udah wis tuwuk urip kedonya niki wis tuwuk. Masa sejak dari sekolah SD, mau masuk SD mana? Ini kenapa favorit? Kenapa kok favorit? Iya, biar nanti SMP-nya favorit. SMP favorit dapat, ngapain? Mau masuk SMA yang favorit. SMA favorit mau apa? Biar dapat kampus yang favorit. Lulus kampus ngapain? Biar dapat kerja yang enak. Kerja yang enak ngapain? Iya, biar hidupnya juga enak dan sebagainya. Wis tuwuk, urip kedonyan udah tuwuk. Saatnya kita kembali arruju ilal Islam, arruju ilal haq. Kita kembali bagaimana memikirkan nasib kita di akhirat nanti. Dalam satu hadisnya Rasulullah SAW bersabda, untuk orang-orang yang bervisi akhirat dan yang bervisi dunia, Rasulullah memberikan komparasi, memberikan perbandingan. Beliau bersabda, man kanatil akhiratu hammahu. Dalam redaksi yang lainnya, man kanatil akhiratu niyatahu. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai visi hidupnya, sebagai cita-citanya, yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, ja'alallahu ghinahu fi qalbi, maka Allah menjadikan untuknya kekayaan di dalam hatinya. Kenapa kok kekayaan di hati? Oh, kekayaan itu kan di aset, kekayaan itu di digit rekening, di merek mobil dan sebagainya. Itu justru yang fana, justru yang tidak abadi, itu yang dohir-dohir itu sekarang. Sementara yang hakiki itu adalah yang sedang kita lakukan. Sholat subuh, habis sholat subuh tidak langsung tidur, tapi pengajian dulu sampai syuruk, kemudian sholat sunnah dan sebagainya. Justru yang kita anggap ini apa sih faedahnya? Kita nggak dapat apa-apa dari sholat subuh dan sebagainya. Itu pemahaman materialisme. Sementara al-quwah ar-ruhiyah, kekuatan spiritual, justru itulah yang menyebabkan kekayaan yang sejati. Dalam hadisnya yang lain beliau bersabda, laisal ghina an kasratil arad, bukanlah kekayaan yang sebenarnya itu pada banyaknya harta. Walakinnal ghina ghinan nafs, tapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati. Saya ingin tanya Pak Bu, kira-kira wonten boten orang udah rekening di ATM-nya miliaran, asetnya miliaran, banyak hartanya, pasif income, dia nggak ngapa-ngapain, dia nggak perlu kerja, pasif income-nya puluhan juta bahkan ratusan juta setiap bulan, tapi dia masih merasa kurang. Beli mobil 1 kayaknya kurang deh, beli mobil 2, kena pajak progresif.
Beli mobil 3, tambah kena pajak super progresif. Tambah pusing nanti, tambah pusing. Semakin kurang dan kurang. Maka dari itu ghinahu fi qalbi, kekayaan atau merasa cukup di dalam hati. Kita lihat ada orang yang secara dohir punya kemampuan finansial yang kuat, tapi kok kayaknya kurang, tidak sakinah dalam jiwanya. Tapi ada orang yang pas-pasan, tapi kok kayaknya dia itu hidupnya lancar, plong-plong aja gitu, legowo dan sebagainya. Tapi tentu yang terbaik adalah ini, sebaik-baiknya harta adalah yang di tangan orang-orang Islam, orang-orang beriman. Sudahlah muslim, punya banyak aset, kaya, berderma, dermawan, al-jawad, dermawan, dan kemudian punya visi, punya niat akhirat. Ini yang paling bagus, yang paling baik. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi wa jama'alahu alaihi syamlah wa atathu dunya wa hiya raghimatun. Orang-orang yang mengejar akhirat, orang-orang yang visinya visi akhirat, Allah jadikan dia kaya hatinya, dan kemudian Allah pergampang segala urusannya. Wa jama'u alaihi syamlah, semua urusannya dikumpulkan, selesai, tuntas. Meskipun kadang tidak lewat tangan dia. Makanya kita tuh banyak sinetron ya, tukang becak naik haji. Bukan tukang becaknya sendiri, mungkin ada dermawan yang menangani dan sebagainya. Ada orang yang soleh gak bisa bikin masjid, tapi ada orang kaya yang memfasilitasi masjid dan sebagainya. Banyak hal yang demikian. Dan wa atathu dunya wa hiya raghimatun, tidaklah dunia itu tunduk terhina di hadapan orang-orang yang mengejar akhirat. Jadi kalau kita ngejar akhirat, dunia itu tertunduk-tunduk, minta melu kepada kita. Raghimatun, sampai tertunduk-tunduk hina. Hei orang-orang soleh, hei orang yang mengejar akhirat, aku melok sampean yo. Apa sih kamu itu? Enggak, aku melok sampean ya gitu. Sampai segitunya. Kalau kiai-kiai saya dulu ngasih wejangan begini, sampean lek tuku sapi otomatis entuk tali. Gitu kata kiai-kiai saya dulu. Kita kalau beli sapi gak usah minta ke tukang penjualnya, otomatis dapat tali yang ceket di cingur, yang dibuat rujak cingur itu apa? Yang ceket di hidungnya itu. Buat membimbing, buat narik sapinya itu. Kalau kita beli sapi otomatis entuk tali Tapi lek sampean tuku tali, lu sopo sing kapan kei sapi Gini mboten. Kalau kita ngejar akhirat, wa atathu dunya wa hiya raghimatun. Dunia itu tertunduk-tunduk hina sama kita, Pak. Kita nggak butuh, tapi dunia tiba-tiba Ustaz ini dan sebagainya. Tapi hadis ini belum selesai. Ada mafhum mukhalafahnya, ada pemahaman terbaliknya ini masalahnya. Apa lanjutannya? Wa man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, tekadnya, niatnya, kedonyan kalau kata orang Jawa. Ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah akan menjadikan kefakiran, fakir di sini fakir kiasan, bukan fakir sungguhan. Tapi maksudnya rasa kurang. Di dalam kedua matanya itu kayak rasa kurang. Wa farraqa alaihi syamlah. Dan Allah akan cerai beraikan, pecah belah urusan-urusan dia. Gak beres-beres. Walam ya'ti minad dunya ila ma qudira lahu. Dan tidaklah dia mendapatkan dunia kecuali apa yang memang sudah ditakdirkan untuk dia. Orang-orang yang menjalani Ramadan diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lulus dari madrasah Ramadan, dan dia mempunyai himmah, dia mempunyai tekad, dia mempunyai semangat untuk agama. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, setidaknya 3 hal yang Allah harapkan dari diri kita ketika kita mengalami madrasah Ramadan selama 1 bulan ini.